Malam di Bali tidak pernah benar-benar sama. Ada malam yang datang dengan kelembutan gamelan dari pura, ada malam yang dipenuhi oleh suara jangkrik dan angin laut, dan ada pula malam yang terasa terlalu sunyi untuk dipercaya. Sunyi yang seolah menunggu sesuatu untuk pecah. Di sebuah desa tua yang dikelilingi kebun pisang dan sawah yang mulai mengering, seorang perempuan muda bernama Laksmi kembali ke rumah leluhurnya. Rumah itu berdiri di tepi desa, jauh dari pusat keramaian, seakan sengaja dipinggirkan dari kehidupan. Bangunannya terbuat dari kayu tua dengan atap ijuk yang sudah berlumut, dindingnya dipenuhi ukiran sederhana yang mulai pudar, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar yang menutup jalan setapak. Laksmi baru saja kehilangan ayahnya, satu-satunya keluarga yang masih ia punya. Ibunya sudah lama meninggal dan rumah ini diwariskan kepadanya sebagai satu-satunya peninggalan. Meski sudah lama ia tinggal di Denpasar, kehidupannya di kota tidak pernah benar-benar terasa miliknya. Ia pulang bukan hanya untuk merawat rumah itu, tapi juga untuk mencari sesuatu yang tidak ia mengerti. Barangkali akar, barangkali jawaban. Begitu memasuki rumah, ia langsung merasakan hawa yang berbeda. Udara di dalam lebih dingin dibanding di luar, meski tidak ada angin yang masuk. Aroma kayu lembab bercampur dengan wangi dupa lama yang entah dari mana asalnya. Rumah itu seolah menyimpan nafas sendiri, pelan tapi konstan, seakan masih ada kehidupan yang berdiam di dalam dindingnya. Hari-hari pertamanya diisi dengan membersihkan debu, mengangkat perabotan yang rapuh, dan merapikan pelangkiran tempat sesaji. Di sela kesibukan itu, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa kepulangannya adalah langkah yang tepat. Namun, malam pertama sudah memberi tanda-tanda yang membuatnya ragu. Saat lampu minyak ia padamkan, ia berbaring di kamar yang dulu pernah ditempati ibunya. Dari jendela, suara-suara samar terdengar. Bukan jangkrik, bukan angin, melainkan sesuatu yang lebih berat, seperti tarikan napas panjang yang teratur datang dari arah kebun pisang. Ia menutup mata, mencoba mengabaikannya, tapi justru suara itu semakin jelas. Bersamaan dengan itu, terdengar bisikan rendah, tidak berbahasa, lebih mirip desahan lirih yang menempel di telinga batinnya. Laksmi terbangun berkali-kali malam itu. Setiap kali ia membuka mata, bayangan pohon pisang di luar jendela terlihat lebih panjang, lebih gelap, seakan bergerak sedikit lebih dekat ke rumah. Di pagi hari, ia meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah permainan pikiran. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu di malam desa ini yang berbeda dengan malam dimanapun. Dan sejak kepulangannya, malam-malam itu seakan menunggu untuk menunjukkan wajah aslinya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang asing. Siang memang tampak biasa, seolah desa itu hanyalah potongan kecil dari Bali yang tenang dan religius. Anak-anak berlarian di jalan tanah, para ibu menjemur pakaian, dan suara gamelan kadang terdengar samar dari pura. Namun begitu senja turun, semuanya berubah. Udara mengental, cahaya matahari meredup terlalu cepat, dan bayangan pohon pisang di belakang rumah menjelma garis hitam yang merayap panjang ke tanah. Laksmi mulai menyadari bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar tenang. Meja yang ia rapikan malam sebelumnya bergeser beberapa inci ketika ia bangun pagi. Canang yang ia letakkan di pelangkiran jatuh ke lantai padahal tidak ada angin.
Tirai jendela yang ia ikat rapat terlepas begitu saja saat ia kembali dari sumur. Semula, ia mencoba menertawakan hal-hal kecil itu. Namun semakin hari, kejadian-kejadian tersebut mulai membentuk pola. Setiap kali malam mendekat, sesuatu dalam rumah itu seolah bergerak, bukan dengan suara keras, tetapi dengan kehadiran yang sulit dijelaskan. Tidurnya pun tidak lagi pernah utuh. Dalam mimpi, ia melihat seorang perempuan tua berdiri di bawah pohon pisang. Wajahnya retak-retak seperti tanah kering. Matanya menyala merah dan lidah panjang menjulur ke tanah. Perempuan itu tidak bergerak, hanya menatap Laksmi dalam diam. Setiap kali ia bermimpi, adegan itu sama, seakan terjebak dalam satu bingkai yang tidak pernah berganti. Dan selalu ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, jantung berdetak keras, serta perasaan bahwa tatapan itu masih mengikutinya ke dunia nyata. Ia mulai menghindari cermin. Setiap kali ia berdiri di depannya, ia takut wajah lain muncul di balik pantulan. Ia menutup celah jendela dengan kain, khawatir ada mata merah yang mengintip dari luar. Bahkan ketika ia mandi di sumur belakang, ia merasa air itu memantulkan bayangan yang bukan miliknya. Suara-suara samar semakin jelas, bukan lagi sekadar napas panjang, melainkan bisikan lirih yang menyebut namanya. Kadang datang dari halaman, kadang dari balik dinding, kadang dari sudut gelap kamar. Ia tahu itu bukan suara orang, karena nada panggilannya terdengar seperti berasal dari rongga kosong, dalam, dan dingin. Malam ketiga setelah kepulangannya menjadi titik awal yang nyata. Desa tiba-tiba padam listrik, rumah-rumah tenggelam dalam kegelapan. Laksmi menyalakan lilin, menaruhnya di meja dan berusaha tetap tenang. Namun dari luar rumah terdengar langkah kaki, lambat, berat, menyeret. Langkah itu mengitari rumah, tidak pernah terburu-buru, seolah pemiliknya tahu bahwa ia sedang ditunggu. Jantungnya berdetak kencang ketika langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lilin yang menyala berkedip, lalu padam begitu saja, tanpa alasan. Dalam gelap yang pekat, ia merasakan kehadiran yang begitu dekat, menempel di kulitnya. Napas berat terdengar lagi, kali ini lebih nyata, seperti berada tepat di belakang telinganya. Tubuhnya gemetar, matanya terpejam rapat, tangannya mencari-cari sesuatu untuk dijadikan pegangan. Yang ia temukan hanyalah sebuah canang kecil yang sempat ia buat sore tadi. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia meletakkannya di lantai sambil menundukkan kepala. Dalam hati, ia memohon perlindungan leluhur. Keheningan menelan rumah itu. Napas berat berhenti. Langkah kaki terdengar menjauh, perlahan tapi pasti, hingga lenyap di kejauhan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat fajar menyingsing, ia menemukan bekas telapak kaki hitam di tanah basah dekat pintu rumahnya. Bentuknya bukan kaki manusia, melainkan seperti cakar dengan jari panjang yang bengkok. Dan di ujungnya masih menempel sisa darah segar. Sejak itu, Laksmi mengerti bahwa yang menghampirnya bukan sekedar roh gentayangan. Ia sedang diburu oleh Leak, sosok gaib dalam cerita-cerita lama, makhluk yang bisa berganti rupa, mencari mangsa, dan sering muncul pada mereka yang hidup sendiri di malam hari. Dan di dalam hatinya, sebuah rasa takut yang dingin mulai tumbuh. Takut yang bukan hanya pada makhluk itu, tapi juga pada kenyataan bahwa ia mungkin tidak pernah bisa lari dari rumah leluhur ini. Hari-hari berikutnya berubah menjadi lingkaran teror yang tidak pernah benar-benar berhenti. Tubuh Laksmi semakin lelah, wajahnya pucat, matanya cekung. Ia sering terbangun di tengah malam dengan tubuh gemetar, bahkan ketika tidak ada suara apapun. Ketakutan itu mulai menempel dalam dirinya, menyusup ke setiap tarikan nafas, hingga siang hari pun terasa seperti malam yang menyamar.
Ia mencoba mencari pertolongan dengan cara sederhana. Ia menyalakan dupa di setiap sudut rumah, menaruh sesaji lebih banyak dari biasanya, bahkan membaca doa-doa yang ia ingat dari kecil. Namun tidak ada yang berubah. Dupa tetap padam dengan sendirinya sebelum habis, canang yang ia letakkan hilang atau berserakan di lantai, dan doa hanya berakhir sebagai gema hampa di dalam rumah. Mimpi buruk datang semakin sering, bahkan kadang berulang dalam satu malam. Perempuan tua dengan mata merah itu tidak hanya berdiri di bawah pohon pisang, melainkan mulai mendekat. Wajahnya semakin jelas, retakan kulitnya semakin nyata, dan lidahnya menjulur lebih panjang, meneteskan cairan hitam. Laksmi selalu terbangun saat perempuan itu sudah hampir menyentuhnya, tapi rasa jijik dan ngeri dari tatapan itu terus bertawa hingga fajar. Kadang ia merasa perempuan itu tidak hanya hadir dalam mimpi. Pernah suatu malam, saat ia menutup mata sebentar di ruang tengah, ia merasakan sesuatu duduk di ujung kakinya, berat, dingin, dan diam. Saat ia memberanikan diri membuka mata, tidak ada siapapun, tapi bekas lekukan tubuh masih ada di kasur tipis yang ia gunakan. Ketakutannya perlahan bercampur dengan rasa penasaran yang aneh. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa liak itu menargetkannya? Mengapa sejak ia kembali, teror itu datang tanpa henti? Ia teringat ucapan ayahnya sebelum meninggal tentang sesuatu yang harus ia jaga di rumah leluhur, tapi waktu itu ia tidak mengerti maksudnya. Kini, kata-kata itu kembali menghantuinya. Dorongan itu membuatnya mulai menggeledah rumah. Lemari kayu tua yang jarang dibuka, laci-laci berdebu, bahkan peti bambu yang terkunci di gudang. Hingga akhirnya, di balik tumpukan kain lusuh, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Selembar kain usang dengan rajah kuno, penuh simbol dan garis hitam, serta sebuah buku catatan kecil dengan tulisan tangan ibunya. Tangan Laksmi gemetar saat membuka catatan itu. Tulisan ibunya sederhana, namun penuh dengan peringatan. Catatan itu menceritakan bahwa keluarga mereka dahulu pernah menjadi incaran leak. Leluhur mereka, seorang pria desa yang dulu dikenal sakti, menolak berguru pada ilmu hitam yang ditawarkan oleh seorang pengikut leak. Penolakan itu menimbulkan dendam yang diwariskan turun-temurun. Sejak saat itu, keluarga mereka selalu diburu satu demi satu, terutama ketika mereka tinggal sendirian di rumah leluhur. Laksmi membaca catatan itu berulang kali. Hatinya dipenuhi campuran marah, takut, dan putus asa. Semua yang ia alami bukan kebetulan. Ia hanyalah bagian dari dendam lama, bayangan masa lalu yang tidak pernah benar-benar padam. Malam itu, setelah mengetahui kebenaran, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak lagi sekadar korban. Ia mulai merasakan kemarahan. Amarah karena kutukan masa lalu yang memenjarakannya. Amarah karena hidupnya dirampas oleh sesuatu yang bahkan tidak bisa ia lihat dengan jelas. Namun Leak tidak tinggal diam. Malam itu, terornya datang lebih nyata. Dari jendela kamar, ia melihatnya untuk pertama kalinya dengan mata terbuka. Wajah pucat dengan mata merah menyala menempel di kaca, lidah panjang menjulur, rambut kusut menutupi sebagian wajah, tubuh melayang tanpa kaki. Bayangan hitam pekat membungkusnya, membuat kaca bergetar seperti akan pecah. Jantung Laksmi hampir berhenti. Ia berlari ke pelangkiran, mengambil kain rajah peninggalan ibunya lalu membentangkannya dengan angan gemetar. Ia tidak tahu apakah kain itu punya kekuatan, tapi itulah satu-satunya warisan yang ia miliki. Saat Leak menekan wajahnya ke jendela, suara lirih seperti tertawa terdengar, rendah dan serak. Laksmi merapatkan rajah itu ke dadanya, memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Malam itu, rumah bergetar, lilin padam, angin kencang menerobos masuk seakan tembok sudah tidak ada artinya, dan suara teriakan panjang mengoyak keheningan, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Ketika ia membuka mata, jendela itu kosong, hanya ada kegelapan dan sunyi yang memekakkan telinga. Namun, saat ia menunduk rajah yang ia genggam, wajahnya memucat. Kain itu kini dipenuhi noda darah segar, seakan baru saja menelan sesuatu. Laksmi duduk lama di lantai,
Tubuhnya gemetar. Ia sadar satu hal. Ia memang selamat malam itu, tapi selamat bukan berarti bebas. Sejak malam itu, tidur tidak lagi menjadi tempat beristirahat bagi Laksmi. Ia hanya menutup mata sebentar, lalu tubuhnya langsung terperosok ke dalam mimpi yang sama. Pohon pisang yang menjulang di halaman, perempuan tua dengan mata merah, wajah retak, lidah panjang yang meneteskan cairan hitam. Bedanya, kini sosok itu tidak hanya berdiri, ia mulai bergerak, pelan, menyeret langkah tanpa kaki, mendekat sedikit demi sedikit, hingga wajahnya hanya sejengkal dari wajah Laksmi. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya terasa lebih lemah, seolah mimpi itu benar-benar menggerogoti tenaganya. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan di bawah kuku jarinya kadang ada noda tanah basah, meski ia tidak pernah keluar kamar. Hari-hari pun menjadi kabur. Siang dan malam tidak lagi terasa berbeda. Laksmi hidup di antara dua dunia, yang nyata dan yang ditarik oleh mimpi. Namun di tengah rasa takut itu, kemarahan yang tumbuh dalam dirinya kian mengeras. Ia tidak lagi ingin lari. Ia ingin tahu apakah raja peninggalan ibunya benar-benar memiliki kekuatan atau hanya selembar kain usang yang menipu harapan. Malam purnama berikutnya datang. Langit terbuka, bulan bundar menggantung terang di atas kebun pisang. Udara begitu dingin meski tidak ada angin. Suara gonggongan anjing terdengar jauh, lalu menghilang satu persatu, menyisakan kesunyian yang menekan. Laksmi duduk di tengah ruang utama rumah leluhur. Raja kuno terbentang di depannya, lilin-lilin menyala mengelilingi. Ia tidak tahu ritual apa yang harus dilakukan, tetapi dorongan batinnya membuat ia duduk bersila, memandang simbol-simbol hitam itu dan mengucapkan doa yang ia tahu. Doa untuk perlindungan, doa untuk leluhur, doa untuk keberanian. Dan saat jarum malam bergerak melewati tengah, suara itu datang lagi. Napas berat, panjang, dalam. Dari luar rumah terdengar langkah kaki yang menyeret, lambat, berat, mengitari rumah sama seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini langkah itu tidak berhenti di depan pintu. Ia mendengar suara seretan itu masuk ke dalam, meski pintu tidak pernah terbuka. Lilin-lilin bergoyang, bayangan menari di dinding. Udara di ruangan mendadak membeku, seolah ada sesuatu yang menyerap hangat dunia. Dari sudut matanya, Laksmi melihatnya. Sosok perempuan tua itu melayang perlahan dari kegelapan. Rambut kusut menutupi sebagian wajah, mata merah menyala menembus cahaya lilin, lidah panjang menjulur hingga hampir menyentuh lantai. Tubuhnya tidak sepenuhnya padat, melainkan dilingkupi kabut hitam pekat yang bergerak seperti asap hidup. Jantung Laksmi berdegup begitu keras hingga nyaris menyakitkan. Ia menunduk, meraih raja dan membentangkannya di depan tubuhnya. Leak berhenti, menatapnya dengan mata merah yang berkilat tajam. Untuk pertama kalinya, Laksmi merasakan tatapan itu menusuk ke dalam pikirannya. Suara lirih bergema di kepalanya, bukan telinga, suara yang berat, penuh amarah, seperti ribuan bisikan yang menyatu. Rumah bergetar, lilin-lilin padam satu persatu, menyisakan hanya seberkas cahaya dari bulan yang menembus celah jendela. Rajah di tangannya bergetar, terasa hangat, lalu panas, seakan ada sesuatu yang mencoba keluar dari simbol-simbol itu. Leak mendekat, wajahnya semakin jelas, retakan kulitnya seperti jurang hitam, lidahnya berayun ke arah wajah Laksmi. Laksmi menutup mata, menekan raja itu ke dadanya, dan dengan suara parau ia mengucapkan doa terakhir yang ia bisa. Tiba-tiba, teriakan panjang mengoyak malam. Suara itu bukan hanya terdengar, melainkan terasa, menusuk kulit dan tulang. Angin kencang menerobos masuk, membuat pintu dan jendela berderak keras. Lilin yang tersisa padam serempak, menyisakan kegelapan total. Dalam kegelapan itu, Laksmi merasakan tubuhnya dihempas ke lantai. Sesuatu yang dingin dan lengket menyentuh wajahnya, seakan lidah panjang itu benar-benar menempel di kulitnya. Ia menjerit dalam hati, mengatakan
mengangkat rajah setinggi mungkin. Rajah itu tiba-tiba menyala samar, merah seperti bara. Suara teriakan leak semakin keras, menggema hingga keluar rumah, hingga terdengar oleh anjing-anjing yang kembali menggonggong di kejauhan. Angin berputar seperti pusaran, membawa bau anyir darah bercampur dupa terbakar. Saat Laksmi membuka mata, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Wajah Leak tepat di depannya, tapi kini retakan kulitnya memercik api merah, matanya mengucurkan darah hitam, dan tubuhnya melilit rajah itu seolah kain itu menyedot dirinya. Dengan sisa tenaga, Laksmi merapatkan rajah itu lebih kuat ke dadanya. Teriakan terakhir mengoyak rumah hingga kaca jendela pecah berserakan, dan dalam sekejap sosok itu lenyap. Hening. Hanya Laksmi yang terbaring di lantai, tubuh gemetar, napas terengah. Rajah di tangannya kini penuh noda darah segar, basah dan lengket, seakan baru saja menelan sesuatu yang hidup. Namun, meski sosok itu sudah tidak ada, Laksmi tahu ini belum selesai. Karena dalam hening yang pekat, ia masih bisa merasakan sesuatu berdenyut dalam dadanya. Denyut asing, denyut yang bukan miliknya. Pagi datang, tapi cahaya matahari tidak membawa ketenangan. Rumah leluhur itu masih berbau dupa terbakar bercampur darah, dan pecahan kaca jendela berkilat di lantai. Laksmi duduk di pojok ruangan dengan tubuh lemah. Rajah penuh noda darah menempel di tangannya. Ia tidak yakin berapa lama ia pingsan. Hanya rasa pegal di tubuh dan perih di kulit wajah yang membuatnya sadar bahwa yang terjadi semalam bukan mimpi. Ia mencoba berdiri, tetapi kepalanya berat, seperti ada sesuatu yang baru mengisi ruang dalam dirinya. Saat ia berjalan ke halaman, embun pagi masih menempel di daun pisang. Desa terlihat normal. Ayam berkokok, orang-orang mulai menyiapkan aktivitas sehari-hari. Namun Laksmi merasa aneh, seakan ia hidup di dimensi lain yang hanya kebetulan berdampingan dengan dunia mereka. Di dekat pintu, ia menemukan jejak baru. Telapak hitam berbentuk cakar, basah oleh cairan merah pekat. Namun kali ini jejak itu tidak mengarah menjauh, melainkan berhenti tepat di depan pintu rumah, seolah tidak pernah keluar. Hatinya bergetar. Ia kembali menatap rajah. Kain itu kini tampak kusam. Noda darah mengering membentuk pola aneh, seperti wajah samar dengan mata merah yang menatap balik padanya. Hari-hari berikutnya, ia mencoba hidup seperti biasa, membersihkan rumah, membuat sesaji, bahkan ikut sembahyang di pura desa. Namun ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Orang-orang mulai berbisik ketika ia lewat. Mereka bilang matanya tampak lebih tajam, sorotnya berbeda, kadang seperti menyala merah ketika terkena cahaya. Setiap malam, ia masih bermimpi. Bedanya, kini ia bukan lagi melihat perempuan tua di bawah pohon pisang. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri. Ia berdiri di kebun belakang, mata merah bersinar, lidah menjulur, menatap diam tanpa suara. Mimpi itu selalu sama, seakan ia sedang melihat bayangan masa depannya. Di siang hari, bayangan itu terkadang muncul di permukaan air sumur atau di pantulan cermin. Sekilas, hanya sekilas, ia melihat wajah lain menyusup di balik wajahnya sendiri. Kulit pucat retak, mata menyala, lidah menjulur. Ia mulai takut pada dirinya sendiri. Setiap kali ia merasa marah, udara di sekelilingnya menjadi dingin. Setiap kali ia merasa sedih, lilin di pelangkiran padam dengan sendirinya. Seolah sesuatu yang ia lawan malam itu tidak sepenuhnya hilang, melainkan berpindah, menetap dalam tubuhnya. Suatu sore, ia membuka kembali catatan ibunya. Di halaman terakhir, ada tulisan samar yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Tulisannya singkat, namun cukup untuk membuat jantungnya terhenti sejenak.
Leak tidak bisa dimusnahkan. Ia hanya berpindah dari tubuh ke tubuh, dari darah ke darah. Laksmi menutup buku itu perlahan. Tangannya gemetar. Kata-kata itu menjelaskan segalanya. Ia selamat malam itu, tetapi selamat bukan berarti bebas. Sejak saat itu, setiap kali ia berdiri di depan cermin, ia tidak tahu lagi siapa yang sedang menatap balik. Kadang dirinya sendiri, kadang sesuatu yang lain. Sesuatu yang menunggu, sabar dan lapar. Dan malam-malam di rumah leluhur itu kembali dipenuhi napas berat. Bedanya, kali ini suara itu tidak datang dari luar rumah. Ia datang dari dalam dadanya sendiri. Bagi Laksmi, tidur bukan lagi ruang istirahat. Tidur adalah pintu lain, tempat ia melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Apakah ia masih manusia? Ataukah ia sudah menjadi rumah baru bagi Leak? Tidak ada yang tahu. Hanya malam yang tahu jawabannya.